Oke. Halo, selamat sore Sobat LS semuanya. Sore Guru. Selamat sore. Oke nih, di sore hari ini semuanya sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Sobat LS. Di kesempatan sore hari ini tentunya kita memiliki agenda yang penting nih dalam rangkaian acara Sapa Sobat LS. Udah banyak juga yang hadir, tentunya sambil menunggu yang lain, saya izin untuk membuka kegiatan kita di sore hari ini. Mana suaranya boleh mikrofonnya dibuka terlebih dahulu ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Waalaikumsalam. Oke, terima kasih nih Sobat LS, gimana kabarnya sore hari ini menjelang Ramadan ya? Kabarnya apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Meskipun nih Sobat LS ada dari daerah mana aja, mungkin nanti boleh di komen-komen ya. Ada dari Jawa Barat atau Sumatera, biasanya yang mengikuti bukan hanya di Pulau Jawa saja ya, karena tentunya prakerja ini untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Wah, ada yang dari mungkin yang baru mendapatkan atau baru mendaftar prakerja gelombang 64, semoga lolos dan nanti bisa menjalankan prakerjanya sampai dengan tuntas ya. Sobat LS, boleh dong untuk pertemuan di awal saya ingin melihat wajah-wajahnya. Kita coba untuk foto bersama terlebih dahulu nih sebelum Sobat LS pemaparan nanti oleh tim luar sekolah terkait dengan bagaimana sebetulnya prakerja di tahun ini gitu. Kalau misalnya pejuang di 2023 tapi belum lolos juga gitu ya, Sobat LS boleh kameranya kita aktifkan terlebih dahulu nih di sore-sore mungkin sambil menunggu juga sidang isbat gitu ya. Kalau yang muslim menunggu pengumuman Ramadan tuh jatuhnya hari apa sih? Boleh sambil dibuka terlebih dahulu ya, silahkan Sobat LS. Oke, terima kasih nih yang sudah on cam, ada Bang Boy, Bang Ali nih. Oke, udah ramai semuanya ya. Sobat LS pastinya yang sudah tahu terkait dengan luar sekolah, nanti ada jargonnya. Tapi untuk yang pertama kita fotonya bebas dulu aja nih, semangat dulu aja, senyumannya dulu aja nih. Boleh siap ke kamera ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, nah kalau luar sekolah saya ingin memperkenalkan ada jargon gerakan tangan nih, huruf L di layarnya boleh ditunjukkan. Yang pegang handphone sambil agak jaraknya juga nggak apa-apa ya. Sobat LS silahkan 1, 2, 3, sip. Oke, terima kasih Sobat LS yang udah buka kameranya. Sobat LS, tentunya di sore hari ini kita akan membahas banyak dan mengupas tuntas tentunya ya terkait dengan prakerja di 2024 oleh luar sekolah itu seperti apa. Nanti bukan hanya saya saja dari tim luar sekolah yang akan bergabung menyapa Sobat LS dan menjelaskan juga. Tentunya ada tim luar sekolah lainnya nih sudah bergabung bersama saya juga, ada Teh Nelly atau Kak Nelly. Halo Kak Nelly, boleh say hi dulu? Halo. Oke, suaranya baru terdengar ya. Oke, yang selanjutnya ada Kak Sari nih. Kak Sari boleh say hi juga nih sebelum nanti menjelaskan lebih lanjut. Halo. Oke, nah Sobat LS, untuk sesi pemaparan nanti akan dipandu atau dijelaskan lebih detail, lebih dalamnya. Yang pertama terkait dengan flow ataupun prosedur di 2024 prakerja itu seperti apa sih oleh Kak Nelly, dan nanti Sobat LS juga akan dikenalkan terkait dengan insentif ataupun hal-hal lainnya yang akan lebih dikupas tuntas bareng Teh Sari ya atau Kak Sari. Sobat LS boleh nanti sesinya kita interaktif, diskusi tentunya ya. Jangan kita batasi untuk diskusinya tidak membawa sara ya, tentunya untuk menjaga
flow diskusi kita agar tetap aktif dan juga edukatif untuk semua informasinya bisa diketahui ya. Jangan saling menyerang. Tentunya kita fasilitasi forum ini untuk membagikan informasi agar Sobat LS nantinya bisa mengikuti memberikan informasi lain atau mengajak ke saudara-saudara yang belum terdaftar atau belum lolos bisa tahu nih prakerja dan lolos dengan baik sampai dengan selesai seperti itu Sobat LS. Dan untuk teknisnya nanti Sobat LS boleh sekarang untuk persiapkan dulu nih pertanyaan-pertanyaannya atau Sobat LS malah sekarang udah mendapat atau sudah lolos di gelombang 63 ya. Ada kendala-kendala boleh nih sesi langsung bareng tim LS ya di hadapan. Oh ini nih siapa yang bisa menjawab nanti bisa dibantu oleh Kak Nelly sama Kak Sari juga ya. Untuk yang pertama saya akan mempersilahkan dulu dari tim luar sekolah untuk sesi pemaparan. Jadi Sobat LS boleh menyimak dengan baik terlebih dahulu. Nanti kalau ada kendala hal yang difahami, silahkan boleh di kolom komentar atau langsung nanti pada sesi diskusi bersama ya. Sobat LS bisa dipahami terlebih dahulu? Bisa ya? Oke. Kalau begitu langsung saya persilahkan untuk yang pertama sesi pemaparannya pada Kak Nelly. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Siti. Oke, teman-teman, sebelumnya izin saya untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Nelly Ardiani. Saya dari tim luar sekolah. Senang sekali sore hari ini saya dapat menyapa sobat luar sekolah semua secara langsung dalam acara Sapa Sobat Luar Sekolah. Tujuannya diadakan acara ini adalah harapannya sebagai upaya untuk mendorong penyelesaian pelatihan dan pembelian kedua pelatihan program prakerja dan tentunya untuk meminimalisir kegagalan penyelesaian pelatihan, terlebih lagi dengan aturan dan ketentuan-ketentuan pada program prakerja tahun 2024 ini. Jadi teman-teman banyak sekali hal-hal pembaharuan atau regulasi baru dari prakerja gitu yang harus disesuaikan dengan lembaga pelatihan. Maka dari itu kita luar sekolah memfasilitasi teman-teman untuk kita berdiskusi dan juga untuk memberikan informasi agar teman-teman bisa menyelesaikan pelatihan prakerja sampai dengan lulus gitu. Oke, sobat luar sekolah. Untuk pembahasan yang akan dijelaskan pada sore hari ini, yang pertama itu terkait dengan jenis mode pelatihan prakerja tahun 2024. Jadi di mana ada beberapa jenis tambahan untuk mode pelatihannya sendiri. Lalu yang kedua adalah terkait dengan pembuatan akun dan juga bagaimana sih cara redeem pelatihan di luar sekolah gitu ya. Lalu yang ketiga terkait dengan alur penyelesaian pelatihan, baik itu penyelesaian pembelajaran mandiri dan juga penyelesaian pelatihan daring. Harapannya teman-teman bisa memperhatikan dengan baik agar nantinya teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan itu silakan nanti kita diskusikan di akhir sesi ya teman-teman. Jadi boleh dicatat dan diperhatikan dengan baik terkait dengan pembahasan pada sore hari ini. Oke, next. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu program Kartu Prakerja gitu ya. Nah, program Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan juga kewirausahaan, teman-teman. Jadi ini adalah suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi teman-teman mengikuti pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi kerja atau juga teman-teman dapat meningkatkan kewirausahaan yang teman-teman sedang laksanakan atau akan dilaksanakan. Nah, salah satunya lembaga pelatihan yang bermitra dengan program Kartu Prakerja ada luar sekolah gitu ya teman-teman, di mana segala regulasi dan hal-hal lainnya itu diatur oleh prakerja. Baik teman-teman, untuk pembahasan yang pertama terkait dengan moda pelatihan. Jadi sebenarnya ada perubahan-perubahan ya dari 2022, 2023, 2024 terkait dengan moda pelatihan prakerja. Nah, salah satunya yang terbaru di pelatihan prakerja 2024 ini terdiri dari 3
moda pelatihan, tapi luar sekolah hanya menyediakan 2 moda pelatihan teman-teman, yaitu pembelajaran mandiri atau biasa kita sebut SPL gitu ya, kelas SPL. Jadi di mana seluruh materi, seluruh rangkaian sesinya itu disampaikan secara online melalui platform LMS luar sekolah. Sesi pembelajarannya juga dibatasi maksimal itu dalam 1 hari 2 jam pembelajaran, dan total durasinya itu minimal di 9 jam gitu. Jadi pembelajaran mandiri ini adalah pembelajaran yang bisa diikuti oleh teman-teman dengan melihat materi-materi, video materi, dan tugas-tugas mandiri gitu ya. Nanti untuk hasil tugasnya akan diberikan feedback oleh tenaga pelatih luar sekolah. Nah, lalu mode pelatihan yang kedua yang ada di luar sekolah yaitu mode pelatihan daring atau webinar, yang biasanya teman-teman mungkin pernah ikuti gitu ya, bagaimana tenaga pelatih ini nantinya melaksanakan kegiatan pembelajaran, belajar mengajar pada waktu yang bersamaan secara sinkronus dengan metode live webinar. Pembelajarannya itu 3 jam per sesi dan terdapat 5 hari pembelajaran. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang baru mendaftar program prakerja atau yang akan mengikuti pelatihan program prakerja gitu ya, atau yang sudah lulus, itu mohon untuk dipastikan bahwa pelatihan yang teman-teman pilih ini metode pelatihannya apa sih gitu? Apakah pembelajaran mandiri atau pelatihan daring webinar gitu? Karena ini akan mempengaruhi pada proses redeemnya teman-teman, waktu redeemnya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos pelatihan dan sudah akan membeli pelatihan di digital platform, baik itu ada di Bukalapak, di Tokopedia, dan lain sebagainya, itu silakan untuk diperhatikan apakah metode yang teman-teman pilih metode pembelajaran mandiri atau pelatihan daring. Next-nya, terkait dengan akun dan redeem pelatihan. Pembahasan yang kedua adalah ketika teman-teman sudah membeli pelatihan di digital platform, pelatihan luar sekolah, silakan untuk teman-teman membuat akun luar sekolah. Jadi kadang ada beberapa peserta kadang yang lupa ya, kelupaan untuk membuat akun luar sekolah. Nah, pastikan teman-teman setelah melakukan pembelian pelatihan itu untuk membuat akun luar sekolah. Setelah membuat akun luar sekolah, teman-teman melakukan redeem pelatihan sesuai dengan waktunya. Nah, kalau pembelajaran mandiri itu batas waktunya adalah 15 hari dari setelah pembelian pelatihan yang teman-teman lakukan. Nah, kalau misalnya waktu redeem untuk pelatihan daring atau pelatihan webinar, itu teman-teman silakan untuk redeem atau menukarkan kode vouchernya itu 1 jam sebelum jadwal pelatihan dimulai sampai dengan 1 jam setelah jadwal pelatihan dimulai. Jika teman-teman memilih kelas pada pukul 8 gitu ya, berarti teman-teman bisa melakukan redeem untuk pelatihan webinar itu 1 jam sebelumnya pukul 7 sampai 1 jam setelahnya, jadi jam 9 gitu teman-teman. Jadi pastikan waktu ini tidak terlewat teman-teman, karena ini kita tidak bisa mengubah verifikasi redeem gitu ya, hal-hal apapun itu, karena ini langsung kita laporkan ke prakerja, dan sistem prakerja yang menutup otomatis proses redeemnya gitu. Jadi batasan waktu ini adalah regulasi dari prakerja sendiri gitu. Baik, setelah teman-teman mendapatkan kode voucher dan juga kode redeem, pastikan juga kode voucher dan kode redeemnya itu sesuai. Jadi apalagi di tahun ini ada regulasi untuk verifikasi wajah ya teman-teman. Nah, pastikan kode redeem A itu diverifikasi oleh peserta yang membeli pelatihan tersebut. Jadi jangan sampai ketukar-tukar kode redeemnya, atau misalnya wajahnya bukan wajah yang mendaftarkan prakerja atau lolos prakerjanya gitu, karena itu pasti otomatis akan gagal dari sistem prakerjanya. Jadi tidak akan berhasil terverifikasi proses redeemnya. Itu teman-teman. Next-nya adalah terkait
dengan alur penyelesaian pembelajaran mandiri. Yang tadi saya sampaikan bahwa di tahun 2024 ini ada tambahan moda pelatihan yaitu pembelajaran mandiri. Nah, untuk catatannya sendiri, pembelajaran mandiri ini wajib diselesaikan maksimal 60 hari setelah proses redeem. Jadi kalau misalnya pelatihan webinar itu sesinya pasti ya teman-teman 5 sesi gitu dalam 1 minggu. Tapi kalau misalnya pembelajaran mandiri, ini merupakan pembelajaran yang teman-teman bisa akses kapan saja, memudahkan teman-teman sebenarnya untuk lebih fleksibel. Tapi kembali lagi kepada teman-teman, jangan sampai gagal pelatihannya karena ada beberapa hal yang akan membuat kegagalan dalam pelaksanaan pembelajaran mandiri teman-teman. Oke. Nah, untuk alur penyelesaian pada metode ajar pembelajaran mandiri, itu yang pertama teman-teman setelah melakukan redeem gitu ya, itu pasti teman-teman akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Itu untuk melihat seberapa besar sih gitu capaian teman-teman terhadap materi yang nantinya akan dijelaskan. Lalu yang kedua adalah wajib untuk melakukan verifikasi wajah setiap masuk sesi. Nah, jadi bedanya di tahun sebelumnya dengan tahun ini, aturan atau regulasi dari prakerja sendiri itu mewajibkan untuk teman-teman mengikuti 100% sesi pelatihan. Jadi jangan sampai terlewat sesi pelatihannya karena itu pasti akan gagal dan juga sudah otomatis tidak akan lulus pelatihan prakerja. Lalu juga adanya verifikasi wajah setiap sesi. Jadi pasti setiap sesi teman-teman akan laksanakan itu teman-teman pasti diarahkan terlebih dahulu ke dashboard prakerja untuk melakukan verifikasi wajah. Lalu yang ketiga adalah teman-teman wajib untuk mengerjakan kuis sampai mencapai nilai 80. Jadi setiap sesinya itu pasti terdapat kuis yang harus teman-teman kerjakan. Itu silakan teman-teman untuk mencapai nilai 80 agar teman-teman bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Kalau misalnya teman-teman nilainya masih di bawah 80, itu silakan teman-teman untuk melakukan remedial. Lalu yang keempat adalah teman-teman wajib untuk mengumpulkan tugas praktik mandiri. Nah, tugas praktik mandiri ini juga wajib dikumpulkan sebelum 7 kali 24 jam, teman-teman. Karena tugas mandiri ini juga tugas mandiri yang teman-teman submit gitu ya, itu akan langsung kita berikan ke prakerja, akan kita laporkan ke prakerja. Jika teman-teman submitnya lebih dari 7 kali 24 jam, otomatis pelatihan teman-teman, pelatihan sobat luar sekolah semua di sini akan gagal gitu. Jadi mohon dipastikan deadline-nya jangan sampai terlewat. Lalu yang kelima adalah teman-teman itu wajib untuk mengerjakan post-test sampai mencapai nilai 60 gitu. Jadi pastikan nilai post-testnya itu minimal 60 agar teman-teman nantinya bisa melakukan atau mengisi tugas unjuk keterampilan. Kalau misalnya nilai post-testnya masih di bawah 60, silakan juga teman-teman untuk melakukan remedial. Nah, pada bagian post-test ini, sebelum teman-teman mengerjakan post-test, itu teman-teman diharapkan untuk melakukan verifikasi wajah, gitu ya. Jadi verifikasi wajahnya dilakukan kapan saja sih, Kak? Yang pertama adalah pada saat proses redeem, itu termasuk ke dalam sesi 1, lalu sesi berikutnya itu akan terus melakukan verifikasi wajah, teman-teman. Lalu pada saat akan mengerjakan post-test, itu teman-teman juga harus melakukan verifikasi wajah. Dan laporannya itu dilakukan pada sistem prakerja, jadi teman-teman akan langsung di-redirect ke sistem prakerja untuk mengecek apakah orang yang akan mengerjakan post-test ini sesuai dengan peserta prakerja yang terdaftar atau bukan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, lalu
Yang keenam adalah teman-teman wajib untuk mengumpulkan unjuk keterampilan. Unjuk keterampilan pun sama teman-teman, deadline-nya ada di 7 kali 24 jam. Kalau teman-teman atau sobat LS lebih mengumpulkan tugas unjuk keterampilannya gitu ya, ini akan menjadi salah satu kegagalan dalam penyelesaian pelatihan pada pembelajaran mandiri gitu. Lalu jangan lupa juga teman-teman setelah teman-teman submit, baik itu submit tugas praktik mandirinya atau submit unjuk keterampilannya, itu teman-teman harus melakukan cek status pada dashboard kita, dashboard luar sekolah gitu ya. Nah teman-teman silakan untuk cek status. Cek status ini untuk melihat apakah tugas yang teman-teman kumpulkan berhasil atau tidak dikirim ke prakerja gitu. Jadi kalau misalnya ada kegagalan pengiriman tugas praktik mandiri, itu silakan teman-teman submit ulang. Kalau misalnya berhasil, tinggal teman-teman tunggu sampai mendapatkan feedback atau nilai oleh tenaga pelatih gitu. Jadi mohon untuk dicek secara berkala apakah tugas teman-teman, status tugas teman-teman sudah diterima oleh belum sama prakerjanya gitu ya. Lalu setelah tugas-tugasnya selesai nih, alhamdulillah tugas-tugasnya sudah teman-teman kumpulkan gitu ya. Teman-teman silakan untuk mengisi reflektif jurnal gitu. Tinggal ketik-ketik bagaimana sih gitu ya gambaran pembelajaran yang udah teman-teman lakukan gitu. Silakan teman-teman untuk mengisi reflektif jurnal. Lalu nextnya teman-teman mengisi ulasan dan juga download sertifikat. Nah, nanti ditunggu 3-7 hari kerja gitu ya untuk kita report sertifikatnya ke prakerja, dan prakerja itu akan melakukan pengecekan apakah sertifikat penyelesaian atau penyelesaian dari akun teman-teman itu diterima atau tidak gitu. Kalau misalnya sudah diterima, otomatis nanti pada dashboard prakerja itu sudah ada keterangan ya teman-teman, apakah nanti untuk jadwal pencairan insentif dan juga untuk bisa mendownload sertifikat yang ada di dashboard prakerja. Oke, itu untuk pembelajaran mandiri teman-teman mohon diperhatikan, dan sekarang kita akan membahas terkait dengan alur penyelesaian pelatihan daring atau webinar. Ini lumayan agak beda-beda tipis sebenarnya teman-teman, tapi mohon untuk dipastikan apalagi di bagian deadline pengerjaannya gitu ya teman-teman. Maaf teman-teman, saya stop sharing dulu, mohon maaf. Oke. Oke, baik teman-teman. Nah, untuk alur penyelesaian pelatihan daring atau webinar, ini teman-teman mohon dipastikan ya pada saat proses readingnya itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, setelah teman-teman melakukan reading dan juga melakukan verifikasi wajah, itu teman-teman wajib untuk mengerjakan pretest gitu ya, pretest di awal seperti biasa. Lalu juga teman-teman wajib untuk mengikuti semua pertemuan atau sesinya 100%. Kalau tahun lalu webinarnya bisa untuk tidak hadir 1 kali gitu ya, tapi kalau tahun sekarang itu teman-teman wajib untuk mengerjakan atau mengikuti sesi pertemuannya semua 100% sampai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima itu teman-teman harus ikuti. Itu salah satu regulasi yang ditetapkan oleh prakerja di tahun ini. Lalu juga yang ketiga adalah teman-teman wajib untuk melakukan verifikasi wajah setiap akan masuk sesi. Nah, proses verifikasi wajahnya juga sama teman-teman, ada batasan waktunya, ada rentang waktunya, yaitu sebelum 1 jam sebelum jadwal pelatihan sampai 1 jam setelah jadwal pelatihan. Kalau misalnya kondisinya teman-teman verifikasi wajahnya telat 1 menit saja, itu sudah otomatis sistem prakerja akan menolak proses verifikasi wajah teman-teman. Nah, ini banyak
hal atau ini menjadi salah satu indikator yang menyebabkan pelatihan prakerjanya gagal gitu ya teman-teman, karena kadang ada yang lupa atau ada hal-hal lain sebagainya yang menyebabkan peserta tidak melakukan verifikasi wajah pada rentang waktu yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat adalah wajib juga untuk mengerjakan kuis sampai mencapai nilai 80. Karena kuis ini menjadi syarat agar teman-teman dapat masuk atau dapat mengikuti sesi pertemuan berikutnya. Kalau misalnya nilai teman-teman itu masih di bawah 80, nilai kuisnya masih di bawah 80, sampai batas waktu pertemuan itu juga otomatis teman-teman pelatihannya akan gagal gitu ya. Jadi mohon untuk dipastikan sebelum sesi pertemuan berikutnya dimulai, teman-teman sudah dapat mencapai nilai kuis 80 gitu. Kalau misalnya nilainya masih di bawah 80, silakan untuk lakukan remedial sampai teman-teman lulus. Lalu yang kelima adalah terkait dengan pengumpulan tugas praktik mandiri. Nah, untuk tugas praktik mandiri pada pelatihan mandiri gitu ya, pada SPL itu teman-teman diberikan waktu 7 kali 24 jam gitu ya. Nah, TPM di pembelajaran mandiri itu sebagai salah satu syarat juga untuk teman-teman dapat masuk ke sesi berikutnya. Nah, bedanya dengan pelatihan daring atau pelatihan webinar gitu, TPM ini akan dapat dikumpulkan oleh teman-teman sebelum melakukan post-test. Jadi kalau misalnya teman-teman di hari pertama belum sempat gitu ya untuk submit tugas praktik mandirinya, teman-teman baru bisa submit di sesi kedua, itu boleh teman-teman. Tapi yang pastinya kami ingatkan kembali agar tugas praktik mandiri ini dapat teman-teman kerjakan sesuai dengan waktu sesinya gitu ya, biar nggak numpuk di akhir. Misalnya teman-teman di akhir udah mau ngerjain post-test, tapi terhambat karena ada beberapa tugas praktik mandiri yang belum dikerjakan. Itu juga makan waktu kan ya teman-teman, jadi sayang sekali kalau misalnya post-testnya nanti terlewat. Seperti itu. Lalu setelah teman-teman mengumpulkan semua tugas praktik mandirinya, teman-teman ini wajib untuk mengerjakan post-test sampai mencapai nilai 60. Post-test pun di pelatihan daring atau webinar itu teman-teman wajib untuk melakukan verifikasi wajah terlebih dahulu gitu ya, untuk memastikan apakah orang yang akan mengerjakan post-test ini merupakan orang yang sudah terdaftar di prakerja atau bukan gitu. Nah, lalu setelah teman-teman mengerjakan post-test, itu teman-teman wajib untuk mengumpulkan unjuk keterampilan. Nah, unjuk keterampilan ini dapat teman-teman bisa akses. Yang pertama adalah ketika teman-teman sudah mengerjakan post-test dan sudah mencapai nilai 60. Yang kedua adalah ketika nilai tugas praktik mandirinya sudah diberikan feedback oleh tenaga pelatih gitu. Jadi pastikan semua tugas praktik mandiri yang udah teman-teman submit gitu ya, itu bisa dilakukan penilaian oleh tenaga pelatih. Nah, kalau misalnya teman-teman submit tugas praktik mandirinya di akhir-akhir sesi gitu ya, di sesi terakhir, nah itu nanti penilaiannya pasti akan menumpuk teman-teman. Jadi karena tenaga pelatih menilai begitu banyak peserta gitu ya, pasti nanti akan ada keterlambatan dalam memberikan nilai tugas praktik mandirinya. Jadi kami sarankan agar teman-teman bisa submit tugas praktik mandirinya sesuai dengan sesinya, agar paralel bisa langsung diberikan penilaian oleh tenaga pelatih. Nah, untuk unjuk keterampilan sendiri, deadline batasan waktunya adalah 3 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman ini submit lebih dari waktu yang sudah ditentukan, ini otomatis tugas praktik unjuk keterampilannya tidak akan diterima oleh prakerja gitu. Nah, setelah submit tugas praktik mandiri, submit unjuk keterampilan, itu mohon untuk teman-teman cek statusnya ya teman-teman, apakah statusnya berhasil terkirim ke prakerja atau belum gitu.
Lalu juga setelah semua tugas teman-teman kumpulkan, itu teman-teman silakan untuk submit reflective journal, mengisi ulasan, dan juga download sertifikat pada dashboard luar sekolah, gitu, sambil menunggu sertifikat di dashboard prakerjanya. Oke, mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Semoga banyak hal atau banyak insight baru untuk teman-teman untuk meminimalisir kegagalan pada saat mengikuti pelatihan program Kartu Prakerja bersama luar sekolah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Teh Siti. Oke, terima kasih banyak nih Kak Nelly untuk penjelasannya terkait dengan flow, cara, dan juga tadi apa yang beda di tahun sebelumnya dan tahun ini tentunya. Seperti yang saya sampaikan, kita akan langsung melanjutkan saja untuk sesi pemaparan selanjutnya. Kira-kira luar sekolah punya apa sih terkait dengan untuk peserta prakerja? Untuk sesi kali ini akan dijelaskan langsung oleh Kak Sari. Boleh langsung Kak Sari? Halo. Oke, halo, makasih Kak Siti. Halo Sobat LS, izin memperkenalkan kembali, nama saya Rizky Anisari, saya dari tim luar sekolah. Di sini saya akan menjelaskan yang seger-seger nih ya, pasti semangat nih ya Sobat LS semuanya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai koin LS. Nah, untuk teman-teman sebelumnya yang belum tahu koin LS itu apa sih? Nah, koin LS ini itu merupakan salah satu promosi pemasaran yang dibuat oleh luar sekolah dalam bentuk bonus tidak langsung atau biasanya kita sebut dengan tunjangan belajar ya teman-teman. Nah, koin LS ini itu untuk mendukung, untuk menunjang teman-teman dalam menyelesaikan pelatihan prakerja di luar sekolah. Nah, koin LS ini itu dapat teman-teman peroleh setelah menyelesaikan pelatihan di luar sekolah, sampai mendapatkan sertifikat, sampai selesai, sampai mendownload sertifikat. Nah, tentunya untuk mendapatkan koin LS ini ada syarat dan ketentuan yang harus teman-teman penuhi. Nah, syarat utamanya ini yaitu teman-teman harus melakukan minimal transaksi sebesar 2.500.000 atau pembelian pelatihan 2.500.000. Nah, transaksi 2.500.000 ini teman-teman bisa dengan membeli 2 pelatihan. Contohnya pelatihan seharga 1 juta plus 1.500.000. Nah, setelah melakukan transaksi tersebut, ada misi-misi yang harus teman-teman jalankan, yaitu ada 5 misi, wajib diselesaikan semuanya. Misi pertama, teman-teman wajib meridim kode voucher dan kode redeem yang telah teman-teman miliki. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Nelly, kalau untuk kelas webinar, kode redeemnya wajib kode voucher dan kode redeem wajib diredeem 1 jam sebelum pelatihan dimulai atau maksimal 1 jam setelah pelatihan dimulai. Dan untuk kelas SPL ini batas redeemnya 15 hari kerja setelah pembelian pelatihan. Nah, kemudian misi keduanya itu teman-teman wajib menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dari mulai pre-test, pengerjaan materi, kuis, tugas praktik mandiri, tugas post-test, semuanya wajib diselesaikan sampai mendapatkan sertifikat. Kemudian untuk misi ketiganya ini, teman-teman wajib memberi ulasan di luar sekolah dan mendownload sertifikat luar sekolah. Nih biasanya teman-teman yang udah selesai menyelesaikan pelatihan ini lupa untuk mendownload sertifikat ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin bertanya-tanya loh, kenapa ini koin LS-nya nggak bisa ditukar gitu ya, karena teman-teman belum mendownload sertifikat ini. Nah, kemudian untuk misi keempatnya, teman-teman wajib mengisi form luar sekolah cendikia, nanti akan ada di fitur koin LS. Nah, kemudian untuk misi kelima yang terakhir itu wajib diklik klaim koin LS. Nah, untuk sekarang itu berbeda dengan tahun yang kemarin ya, karena ada misi-misinya. Jadi setelah menyelesaikan semua 5 misi ini, teman-teman wajib klik klaim koin LS. Nah, setelah diklik klaim koin LS, nanti koin LS-nya itu bakal bisa teman-teman langsung tukar ke e-wallet sebagai tunjangan belajar. Nah, untuk besaran koin LS-nya ini berapa sih, Kak? Gitu. Untuk besaran koin LS yang akan teman-teman peroleh, yang pertama, minimal transaksi 2.500.000, teman-teman akan memperoleh koin LS sebesar 500.000. Kemudian, minimal transaksi 3 juta, teman-teman akan mendapatkan 600.000 koin LS. Kemudian, untuk transaksi minimal 3.500.000, teman-teman akan mendapatkan
750.000 koin LS. Dan untuk cara penukarannya, teman-teman bisa langsung tukar di akun luar sekolah masing-masing. Jadi apabila teman-teman sudah menyelesaikan semua misi yang sudah disebutkan tadi, nanti di fitur koin LS itu akan ada koin LS yang teman-teman miliki. Nanti akan ada voucher-voucher yang tersedia sesuai koin LS yang teman-teman miliki. Setelah nanti ada voucher yang tersedia, teman-teman klik tukar koin LS, lalu input nomor e-wallet, input jenis e-wallet, maka saat itu juga e-wallet akan langsung masuk ke e-wallet, ke nomor e-wallet teman-teman yang sudah dicantumkan tadi. Nah, untuk waktu penukaran koin LS-nya ini itu Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 4 sore hari. Mungkin untuk penjelasan mengenai koin LS cukup segitu ya Kak Siti. Terima kasih. Saya izin lempar lagi ke Kak Siti ya. Oke, tentunya terima kasih juga nih Kak Sari untuk penjelasan terkait tunjangan belajar yang ditawarkan oleh luar sekolah ya. Nah, Sobat LS yang masih bertanya-tanya, meninggalkan komentar di sosial media, boleh banget nih. Ada yang belum terjawab langsung kita buka untuk sesi tanya jawab terkait dengan tadi sosialisasi prakerjanya, flow-nya, perbedaannya, atau cara menyelesaikan kelasnya, ataupun tunjangan belajar yang ditawarkan oleh luar sekolah. Boleh pertanyaan secara langsung dibuka mikrofonnya atau raise hand terlebih dahulu. Boleh silahkan atau di kolom komentar juga silahkan. Oke, di sini yang raise hand pertama ada dari Kasri Rahayu. Halo, silahkan boleh. Iya, ini saya mau bertanya, ini apa masalah kelas ya Kak ya? Tolong maksudnya diperbanyak kelas gitu, biar kami tuh biar kebagian untuk beli kelas yang kedua, gitu. Oke. Ada lagi? Biar banyak aja, makin banyak kelas. Udah gitu tolong ini apa sih, kadang-kadang saya juga mau permuk itu suka susah gitu ngeloading aja. Padahal status sinyal bagus, pakai WiFi juga bagus. Sistem kadang-kadang suka nggak nerima gitu Kak. Tolong diperbaiki aja. Oke, boleh langsung kita diskusi, dijawab aja nih oleh Kak Nelly. Silakan. Iya, terima kasih ya Kak. Baik, terima kasih Kak Sri untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan variasi kelas ya. Variasi kelas kita itu memang di awal itu hanya ada beberapa kelas yang turun atau di ACC oleh prakerja. Jadi kelas-kelas yang tersedia adalah kelas-kelas yang memang sudah diverifikasi kembali oleh tim prakerja gitu. Tapi makin lama nanti mohon ditunggu Kasri, karena kita juga sedang mengajukan beberapa kelas untuk diverifikasi terlebih dahulu oleh prakerja. Lalu juga kita juga menunggu hal-hal lainnya sampai kelas itu dapat dibeli gitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan loading time ya, loading time yang cukup lama ketika dengan saat verifikasi muka gitu. Oke, yang pertama adalah di laman luar sekolah itu kita sudah perbaharui gitu ya lamannya, landing page-nya. Jadi ketika teman-teman akan diarahkan ke laman verifikasi muka ke dashboard prakerja, itu sudah ada tulisan untuk tinggal teman-teman lakukan klik verifikasi muka dan itu akan ke redirect ke sistem prakerja. Nah, pada sistem prakerja ini, karena sistem prakerja menerima banyak request atau banyak hal gitu ya, banyak peserta yang request untuk masuk untuk melakukan verifikasi wajah gitu. Nah, kadang ada kendala di sisi itu karena terlalu banyak peserta yang meminta akses untuk melakukan verifikasi wajah. Nah, saya tekankan kembali teman-teman, ketika teman-teman lama gitu ya, ada loading time pada saat verifikasi muka, ketika teman-teman sudah mencoba 5 kali tapi gagal terus gitu ya, itu mohon teman-teman untuk langsung lapor ke dashboard prakerjanya gitu. Teman-teman bisa langsung chat CS prakerjanya, kenapa ya misalnya loading time saya lama. Kadang juga kemarin kita menemukan isu bahwa ketika mereka sudah di redirect ke dashboard prakerja itu tidak bisa melakukan login di dashboard prakerjanya gitu ya. Nah, itu juga akan silakan untuk teman-teman laporkan ke kita terlebih dahulu
nanti kita dapat bantu untuk bisa langsung laporkan ke prakerja, atau teman-teman bisa paralel sambil bertanya ke CS prakerjanya gitu. Terus jangan sampai juga teman-teman berkali-kali request OTP ya ke prakerja. Nah, biasanya ketika teman-teman akan masuk untuk melakukan verifikasi wajah, masuk ke dashboard prakerja, itu kan teman-teman masukin email dan password, lalu nanti ada OTP yang masuk ke email teman-teman ya. Nah, nanti itu OTP-nya jangan sampai di-request terlalu banyak teman-teman, karena biasanya ada batasan dari sistem prakerja yang memberikan OTP-nya. Jadi khawatirnya ketika teman-teman sudah terlalu banyak request OTP ke prakerja atau login terus gitu ya. Nah, itu pada akhirnya itu tidak akan dikirimkan oleh sistem prakerja dan teman-teman tidak bisa masuk untuk verifikasi muka atau verifikasi wajah di dashboard prakerjanya gitu. Jadi kita mohon pastikan agar kode redeem, apalagi di hari sesi pertama gitu ya teman-teman, untuk melakukan verifikasi wajah atau proses redeem sesuai dengan kode voucher dan kode redeem yang merupakan milik pribadi orang tersebut. Jangan sampai ketukar-tukar gitu, itu pasti akan otomatis gagal atau verifikasi wajahnya tidak berhasil. Mungkin seperti itu Kak Sri. Iya Kak, terima kasih. Terus nih saya mau nanyain masalah koin LS juga ya Kak ya. Kalau sepertinya emang harus 2,5 juta aja baru bisa dapat koin gitu. Kenapa enggak 1,5 juta kayak tahun kemarin gitu Kak? Oke, makasih nih Kak atas antusiasnya. Nah, Iya, untuk hal kayak tersebut tahun kemarin juga, kan 1 juta udah langsung bisa dicairkan, 1,5 juta bisa betul. bisa dicairkan gitu. Ya, Kenapa betul. sekarang harus beli 2 kelas atau 3 kelas gitu langsung bisa dicairkan? Kadang-kadang kan suka ada sisa saldo tuh Kak. Kalau yang ini mah yang 1 juta kan sayang gitu Iya, Kak. betul Kak. Terima kasih. Baik. Nah, untuk permasalahan KNLS ini, untuk aturan yang terbaru sekarang itu minimal 2.500.000 itu baru bisa ditukarkan Kak ke e-wallet 500.000, dan ini bisa teman-teman capai dengan membeli 2 pelatihan, yaitu pelatihan yang 1.500.000 plus pelatihan yang 1 juta. Namun apabila nanti banyak request teman-teman nih untuk Kak untuk 1 pelatihan saja dong bisa ditukarkan ke KNLS, nanti akan kami usahakan diskusi dengan tim luar sekolah ya Kak untuk bahan pertimbangan. Tapi untuk saat ini minimal penukaran itu di transaksi 2.500.000 begitu Kak. Oke, Kak Iya. Sri. Oke. Gimana? Udah terjawab mungkin, karena tentunya dengan pembelian kelas yang semakin banyak, tunjangan belajar yang ditawarkan juga semakin menggiurkan nih Sobat LS ya. Betul Jadi Kak kalau Siti. misalnya 1 kelas aja tuh nanggung nih gitu ya, udah nutup uang kota aja gitu, belum nanti ilmunya dapat lagi kalau misalnya beli pelatihan yang lain. Oke, boleh yang berikutnya? Dari siapa yang saya lihat tadi ada Kak Esi dulu, boleh Kak Esi? Selamat sore Kak. Oke, selamat sore, silakan pertanyaannya. Ini Kak, saya kan ikut pelatihan dari 1 sampai 4. Nah di sesi kelima itu gara-gara mati lampu mau verifikasi online, otomatis jadi nggak bisa ikut pelatihan karena mati lampu total, kan jaringan kan nggak ada gitu. Halo? Oke, iya. Oke. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tadi terkait pelatihan sudah sampai ke-4 tapi ternyata mati lampu di hari kelima. Mungkin tanggapannya nih penjelasan aturan sekarang karena langsung didiskualifikasi itu seperti apa? Mungkin seperti itu ya? Iya, jadi langsung nggak bisa, karena ibaratnya kan sebelumnya kan kalau verifikasi online itu kan 1 jam sebelum dan sesudah sebelum kelas dimulai, karena mati lampunya nyalanya jam 9 lewat kurang semenit, otomatis kan verifikasi online nggak bisa kan, udah terlewat. Jadi otomatis saya nggak bisa ikut pelatihan di sesi terakhir. Udah cukup Kak.
Oke, betul. Karena regulasi dari pekerjanya ya Kak Lesi. Oke, sorry, aku mute dulu. Ya, maaf Kak Esi. Oke, karena aturan regulasi dari prakerjanya ya Kak, itu wajib untuk hadir 100% dengan batasan verifikasi muka yang sudah ditentukan. Nah, kita juga sering melakukan reminder ke teman-teman gitu ya, terkait dengan proses verifikasi wajah ini gitu. Kadang kita juga telepon gitu ya ke teman-teman Sobat LS, tapi mungkin karena ada kondisi tertentu atau seperti Kak Esi yang mati lampu atau hal-hal lainnya yang emang itu force major lah ya, hal-hal yang tidak terduga terjadi gitu pada waktu itu. Nah, kita juga tidak bisa untuk melakukan istilahnya sanggahan ke prakerja karena itu sudah berbasis sistem KSI. Jadi sistem prakerjanya yang sudah otomatis menolak proses verifikasi wajahnya seperti itu. Jadi ini juga kadang kita juga ini ya teman-teman kadang juga cukup prihatin ketika ada peserta-peserta yang terlewat karena misalnya ada hal-hal tertentu gitu. Nah karena ini sudah regulasi dari prakerja dan sudah sistemnya prakerja yang sudah set seperti itu, maka kita juga tidak bisa membantu atau misalnya tidak bisa untuk merubah status verifikasi wajah dari 0 misalnya dari yang tadinya tidak berhasil verifikasi menjadi berhasil verifikasi karena itu sepenuhnya proses verifikasi itu ada di dashboard prakerja teman-teman. Seperti itu mungkin untuk jawabannya Kak Esi. Ya sangat mengecewakan gitu aturannya sekarang. Padahal kan di sesi terakhir gitu. Betul, aturan betul. aturan ke tahun kemarin kan masih ada keringanan gitu hadir Betul. 4 hari gitu. Betul sekali, iya betul itu yang membedakan regulasi tahun ini dan tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kita adain acara ini gitu, kita meminta bantuannya ke teman-teman mungkin yang teman-temannya mengikuti program prakerja, tolong untuk diingatkan gitu ya, jangan sampai terlewat proses verifikasi mukanya. Apalagi kalau misalnya terlewatnya di sesi kelima gitu ya, itu sangat disayangkan karena memang pastinya itu akan statusnya sudah pasti gagal pelatihannya. Oh cukup ya, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Oke, baik. Terima kasih juga nih Kak Esi. Mungkin boleh didaftarkan akun keluarga yang lainnya yang belum daftar prakerja, jadi bisa berkesempatan untuk mengikuti prakerja lagi. Karena memang untuk peraturan bukan lembaga pelatihan yang membuat ya, tapi itu memang dari prakerja sepenuhnya. Terkait dengan kendala dan kehadiran yang tidak 100% kami tidak bisa membantu karena itu memang sudah kesepakatan ataupun arahan dari prakerjanya ya. Baik, yang berikutnya ada yang ingin bertanya lagi dari yang angkat tangan atau dari kolom chat? Oke, ini dari Kak Rian mungkin jika 2 kali verifikasi muka, apa bisa verifikasi muka kembali atau hangus? Mungkin Kak Rian boleh sambil dijelaskan juga seperti apa kejadiannya atau bagaimana nih? Halo, selamat sore. Iya, halo selamat sore. Silakan Jadi Kak. begini, ini kan prakerja punya adik saya. Kebetulan kan dia udah prakerja gelombang 63. Nah, cuman pas kedua kali vermuk nggak bisa direct lagi ke prakerja. Saya khawatirnya nih angus apa ada gangguan apa gimana nih gitu, Min. Makanya banyak bukan cuma adik saya doang sih, banyak dari teman-teman saya, saudara saya yang lain juga sama begitu. Saya pikir apa ya hangus, apa emang lagi gangguan, nggak tahu juga nih. Makanya saya mau konfirmasi ke tim luar sekolah untuk bisa konfirmasi ke pihak prakerja apa kendalanya, apa solusinya gitu. Soalnya khawatirnya ya gitu Kak, angusnya doang ini. Iya, berarti kelas yang dibeli atau kelas yang sedang diikuti itu yang SPL ya, pelatihan mandiri? Iya betul, yang luar sekolah. Oke.
Iya, mungkin karena ada beberapa isu di hari kemarin juga ya, boleh langsung dijelaskan oleh Kak Nelly, silakan. Oke, baik. Terima kasih Karian pertanyaannya. Karian berarti mengikuti kelas pembelajaran mandiri ya? Enggak, ini adik saya. Oh iya, adiknya mengikuti kelas untuk pembelajaran mandiri, betul? Iya betul, cuma saya pandu aja Bukan gitu. yang webinar ya? Ya, betul. Oke, nah berarti kemarin itu di hari Kamis atau Jumat karena ada isu tidak bisa verifikasi muka gitu, pasti pop up-nya adalah sesi lebih dari 8, harusnya sesi 7, betul nggak? Iya betul. Betul ya. Nah, itu kita sudah perbaiki, itu kita sudah report ke prakerja. Jadi tolong dicek lagi ya Karian untuk boleh di follow up lagi ke adiknya. Silakan untuk mengikuti sesi pelatihan selanjutnya karena itu dari sistem prakerjanya sudah diperbaiki. Dan seharusnya isu itu atau masalah itu sudah terselesaikan sih. Oh begitu. Ya udah, Iya. minta saya tanya ke adik saya dulu. Iya. Jadi adiknya Karian udah bisa melakukan pembelajaran berikutnya ya. Iya betul. Oke, silakan untuk dicoba. Kalau misalnya ada kendala, bisa langsung hubungi CS luar sekolah. Oke Min, siap. Makasih ya Min. Oke, nah nih selanjutnya juga ada dari Kak Ali Priyadi di kolom chat tentang koin LS nih Kak Sari. Kalau misal cuma beli satu pelatihan di bawah 2,5 juta mungkin ya, itu gimana? Apakah harus beli lagi kelas pelatihan biar sampai 2,5? Atau tadi yang Kak Sari sampaikan sambil bisa dipertimbangkan, nah solusi terbaiknya seperti apa nih Kak Sari? Oke, pertanyaannya nggak jauh beda dari Kak Esih tadi ya. Nah, kalau kita sarankan untuk saat ini, untuk teman-teman bisa mendapatkan tunjangan belajar, kami menyarankan untuk teman-teman melakukan transaksi terlebih dahulu minimal 2.500.000. Karena walaupun dengan membeli satu pelatihan, teman-teman pun masih memiliki saldo pelatihan prakerja kan yang bisa dibelikan pelatihan. Jadi sayang aja nih kalau didiamkan uangnya, saldo pelatihannya di akun prakerja. Jadi ya udah mending di pelatihan aja, teman-teman nanti juga dapat tunjangan belajarnya. Nah, untuk minimal transaksi 2.500.000 ini gak perlu khawatir karena teman-teman akan mendapatkan tunjangan belajar 500.000 dan itu gak sulit ya, cukup menyelesaikan pelatihan gitu sampai mendapatkan sertifikat. Begitu aja sih Kak Siti. Oke. Nah, Sobat LS, tentunya kalau misalnya tadi ya sama-sama juga gitu. Kalau misalnya ada saldo dan nggak dibelikan pelatihan juga Sobat LS sayang banget nih kesempatannya gitu. Karena udah diberi kesempatan untuk membeli pelatihan dan menambah skill nih di tahun ini. Oke, yang selanjutnya boleh dari Kak Lisa. Ada Raisan, silakan. Iya Kak, mengenai TPM itu, ini kan baru gelombang pertama ya di tahun ini ya. Itu aja kayaknya kemarin Betul. itu penilaian TPM itu boleh dikatakan ya apa mungkin karena Sabtu Minggu belum hari kerja kali ya, jadi nggak maksimal gitu ya. Tapi mungkin semakin kesana nanti kan semakin banyak gelombang tuh, semakin banyak yang lolos, semakin banyak user yang butuh penilaian tuh. Itu nanti kayak mana itu? Pasti lebih lama-lama lagi untuk penilaiannya ini nanti kayak mana itu. Ini aja baru gelombang pertama aja yang lolosan istilahnya masih terhitung satu gelombang itu ya termasuk agak lama dikit sih nunggunya. Soalnya kan kalau belum dinilai kita belum bisa lanjut. Kecuali seperti dulu ya, kita belum dinilai kita udah bisa lanjut. Sekarang kan sistemnya dinilai dulu baru kita bisa lanjut lagi ke step selanjutnya. Gitu Kak. Oke Kak Lisa, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kita jelaskan lagi ya teman-teman, proses penilaian tugas praktik mandiri itu ataupun tugas praktik mandiri lah ya, karena itu kan langsung masuk sesi selanjutnya ya. Nah, untuk tugas praktik mandiri, kalau misalnya belum dinilai, itu teman-teman untuk pelatihan mandiri gitu ya, untuk pembelajaran mandiri itu teman-teman bisa tetap melakukan sesi berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah submit pelatihan gitu ya untuk
pembelajaran mandiri, teman-teman bisa untuk melakukan sesi selanjutnya gitu. Jadi nanti pasti akan dilakukan paralel penilaiannya oleh tenaga pelatih ataupun tim yang sudah ditugaskan untuk melakukan penilaian sesuai dengan kelas tersebut gitu ya. Itu pasti akan paralel dapat melakukan penilaian gitu. Jadi Kak Lisa bisa tetap untuk melakukan aktivitas atau misalnya sesi berikutnya gitu. Nanti pada saat Kak Lisa akan mengerjakan unjuk keterampilan, itu barulah feedback TPM ini atau penilaian TPM ini akan wajib untuk dikumpulkan semuanya gitu. Jadi kalau misalnya Kalisa sekarang masih berada di sesi 3 mau ke sesi 4 tapi TPM-nya belum diberikan penilaian, nah itu Kalisa tetap bisa melakukan sesi 4-nya gitu. Nanti kalau misalnya Kalisa masuk ke sesi 5 terus Kalisa mau mengerjakan post-test tapi TPM-nya belum dinilai, itu juga Kalisa masih tetap bisa untuk melakukan post-test. Nah, nanti setelah Kalisa sudah mencapai nilai post-test 60, lalu Kalisa akan mengerjakan unjuk keterampilan. Nah, barulah kalau misalnya ada TPM yang belum dinilai oleh tenaga pelatih, itu Kalisa belum bisa melakukan pengerjaan unjuk keterampilan. Nah, kita sarankan Kalisa, kita sarankan untuk langsung segera lapor ke CS luar sekolah agar langsung dilakukan pengecekan dan dilakukan follow up ke tenaga pelatih. Karena dari sisi luar sekolah, dari sisi tim luar sekolah, kita juga melakukan pengecekan secara berkala peserta-peserta mana saja sih yang belum diberikan penilaian oleh tenaga pelatih ataupun oleh tim penilai gitu ya, tim penilai kelas tersebut gitu, agar kita meminimalisir keterlambatan para peserta untuk mengakses sesi selanjutnya atau mengakses tugas unjuk keterampilan. Itu sih Kak Lisa. Jadi kalau misalnya sudah batas deadline waktunya, silakan langsung Kak Lisa untuk hubungi CS luar sekolah agar langsung kita cek dan berikan kita follow up untuk diberikan segera penilaian. Itu kurang lebih jawabannya. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih juga Kak Lisa. Oke, Sobat LS, apakah masih ada pertanyaan lainnya? Nih, mumpung langsung dijawab langsung ya. Biasanya hanya berupa teks aja, sekarang bisa dijelaskan. Boleh, silahkan yang masih ingin bertanya sebelum kita menutup sesi. Oke, dari Kak Melini. Oke, di kolom komentar, di sini mohon maaf Kak, saya kan penerima prakerja baru dan belum terlalu paham peraturannya bagaimana. Kebetulan saya sudah membeli pelatihan seharga 1,5 juta, jadi harus beli lagi pelatihan. Kemudian tadi Kakak jelaskan membuat akun LS itu gimana ya Kak? Mungkin dari yang pertama ditanyakan terkait dengan koin LS nih Kak Sari. Kalau misalnya Kak Melinia ini udah beli pelatihan pertamanya di 1,5 juta atau baru akan mengikuti nih, gimana nih maksudnya ya, boleh? Siap. Terima kasih Kak Melinia, pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi untuk saat ini Kak Melia itu baru membeli pelatihan 1,5 juta ya. Nah, kami sarankan untuk Kakak mendapatkan tunjangan belajar. Nah, tergantung nih Kakak mau mendapatkan tunjangan belajarnya yang berapa, apakah yang 500.000 atau yang 600.000 atau yang 750.000. Nah, apabila Kakak ingin mendapatkan tunjangan belajarnya yang 500.000, maka Kakak perlu menambah satu pelatihan lagi yang harganya 1 juta, itu pelatihan web marketing kelas SPL. Nah, tapi kalau Kakak ingin mendapatkan tunjangan belajar yang 600.000, maka Kakak perlu menambah pelatihan 1.500.000 lagi Kak, jadi totalnya 3 juta. Nah, lalu apabila Kakak ingin mendapatkan tunjangan belajar yang lebih besar, yang lebih wow gitu ya, sebesar 750.000, Kakak bisa menambah 2 pelatihan lagi, yaitu pelatihan sebesar 1.500.000 plus pelatihan 1 juta. Jadi tergantung Kakak mau mendapatkan tunjangan belajarnya berapa nih. Tapi kalau misalnya Kakak ingin yang tercepat, Kakak bisa mengambil tunjangan belajar yang 500.000 atau 600.000. Itu untuk tunjangan belajar yang akan Kakak dapatkan.
Oke. Nah, untuk selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara untuk buat akun luar sekolah dan lain-lain gitu ya. Nah, oke, nah jadi ketika Kak Melinia ini sudah dinyatakan lolos oleh prakerja dan Kak Melinia sudah membeli pelatihan gitu ya, membeli pelatihan seharga 1,5 juta, silahkan Kak Melinia untuk menyelesaikan pelatihannya dulu sampai lulus, nanti membeli lagi, baru bisa membeli lagi pelatihan keduanya. Jadi kalau misalnya pelatihannya belum lulus, itu Kak Melinia belum bisa membeli pelatihan keduanya. Lalu gimana sih cara agar lulusnya gitu ya? Nah, cara lulusnya yang pertama, Kak Melinia silakan untuk buat akun luar sekolahnya terlebih dahulu. Nah, bisa untuk Kak Melinia download aplikasi luar sekolah di Play Store atau bisa juga mengunjungi website luar sekolah gitu. Nah, nanti oke, aku mau nanya dulu, Kak Melinia ini belinya kelas pembelajaran mandiri atau webinar ya? Halo, Kak Melinia? Oh, webinar ya? Oke. Nah, Kak Melinia membeli kelas webinar, itu kan sudah tertera ya jadwal pelatihannya. Nah, itu mohon untuk dipastikan Kak Melinia tidak terlambat saat proses redeem dan verifikasi muka di hari pertama webinar itu. Jadi setelah Kak Melinia membuat akun luar sekolah, baik itu pembuatan akun di website luar sekolah ataupun di aplikasi luar sekolah gitu ya. Setelah selesai membuat akun, nanti set di alarmnya 1 jam sebelum webinar hari pertama, Kak Melinia harus masuk ke website luar sekolah lagi atau misalnya masuk ke akun luar sekolah yang telah Kak Melinia buat. Lalu Kak Melinia dapat melakukan proses redeem-nya gitu ya. Ini saya coba share kembali ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini Kak Melinia. Nah, setelah Kak Melinia login gitu ya, login akunnya, di laman pertama, laman luar sekolah itu sudah ada masukkan voucher prakerja. Nah, Kak Melinia silakan untuk klik gitu ya. Klik dan Kak Melinia langsung untuk memasukkan kode voucher dan kode redeem. Nah, kadang juga ada peserta yang tertukar ya. Mana ya kode vouchernya, mana kode redeemnya. Nah, kita ingatkan kembali, kode voucher adalah atau kode kupon itu didapat pada saat melakukan pembelian. Jadi pasti digital platform, baik itu pembelian di Bukalapak atau di Tokopedia, itu memberikan kode kupon. Silakan teman-teman untuk salin kode vouchernya. Nah, lalu setelah itu, teman-teman bisa cek kode redeemnya di mana sih gitu. Cek kode redeemnya, teman-teman lihat di dashboard prakerjanya. Nah, itu pun teman-teman silakan untuk salin kode redeemnya. Kadang kalau misalnya diketik ya teman-teman, ada sering terjadi kesalahan, misalnya harusnya I besar malah L gitu. Makanya itu kadang tidak berhasil proses redeemnya gitu ya. Karena kadang ada kesalahan seperti itu. Jadi silakan untuk dikopas gitu ya. Di-copy kode voucher dan juga kode redeemnya. Kurang lebih seperti itu, Kak Melinia. Ada yang mau ditanyakan kembali? Dari Kak Milatu Azka, harapannya semoga LS memperbanyak kelas yang untuk usia yang sudah tua dan ada kelas SP lainnya. OTW pemberian pelatihan. Oke. Terima kasih nih Kak Milatu, sudah semangat ya, ingin terus belajar gitu. Jadi harapannya juga nih ke teman-teman sobat luar sekolah, harapannya selain teman-teman bisa mengikuti pelatihan prakerja ini, kita harap bisa dengan hati yang senang gitu ya, karena pelatihannya semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di sini gitu. Karena harapannya dari program ini juga kita bisa live learning
secara berkepanjangan gitu ya. Jadi kita belajar terus-menerus, tidak mengenal batas usianya gitu ya. Ini Kak Milatu juga mungkin usianya sudah ini ya sudah tidak muda lagi mungkin ya, tapi tetap semangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, semangatnya teman-teman yang diberikan oleh teman-teman itu juga akan memberikan semangat kepada kita juga sebagai pelaksana lembaga pelatihan yang bermitra dengan program Kartu Prakerja. Itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali, teman-teman? Iya, tentunya silakan Sobat LS bagi yang masih penasaran untuk koin LS-nya, tunjangan belajar, atau hal yang ingin ditanyakan lagi nih ke tim luar sekolah terkait dengan prakerja di tahun ini, silakan. Oke. Atau sudah cukup nanti untuk sesi tanya jawab lainnya tentunya dari tim luar sekolah nih, dari Kak Nelly dan juga Kak Sari, boleh dong informasikan cara untuk menyampaikan kendala tuh sebetulnya di mana sih gitu. Terkadang ada yang ke CS, ada yang DM Instagram, ada yang ke grup gitu karena setiap kelas kan ada grupnya. Nah, itu seperti apa cara menyampaikan kendalanya? Boleh disampaikan? Atau dari Kak Sri terlebih dahulu mungkin ya. Kak Sri ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Halo, Sudah Kak cukup. Sri? Oke, Sudah cukup ya. Terima kasih. Nah, itu saya juga mau pengen nambahin kelas untuk usia 60 sampai 64, Kak. Oke, baik ya. Kalau Ternyata bisa, tentunya soalnya kan maaf, soalnya nggak ada di LS itu untuk usia 60 sampai 60 ke atas, 64 nggak ada. Makanya sayang daripada saya beli pelatihan ke tempat yang maksudnya ke tempat lain gitu ya. Sih saya dari berharapnya pengen ada gitu, biar saya tuh bisa beli gitu di LS. siap. Kak. Oke, baik. Langsung mungkin dengan tanggapannya nih dari Kak Nelly terlebih dahulu, silakan. Oke, terima kasih banyak nih Kak Sri untuk masukannya. Nah, ya kita insya Allah sedang memprogres kelas-kelas yang cocok untuk dilakukan pembelian atau dikerjakan pelatihannya oleh usia-usia tersebut gitu ya. Jadi harapannya kita lagi memilih okupasi ataupun judul pelatihan yang cocok untuk usia tersebut karena dari prakerja sendiri juga ada prioritas untuk judul-judul pelatihan yang harus dibuat oleh lembaga pelatihan. Nah, khawatirnya ketika kita misalnya membuat pelatihan tentang IT gitu ya, tapi yang ikut di usia 60 ke atas, nah khawatir malah gagal pelatihannya karena tidak bisa menyelesaikan pelatihannya gitu ya. Nah, khawatirnya seperti itu, jadi kita sedang sedang research gitu ya, kelas mana sih yang cocok untuk usia-usia di atas 60. Seperti itu. Tunggu saja ya Kak Sri. Oke, baik. Karena dirasa juga sudah terjawab ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Sobat LS. Tadi saya ingin menyambung lagi nih, biasanya untuk penyampaian kendala itu disampaikan ke mana sih? Apakah dari grupnya terlebih dahulu kalau yang ikut webinar atau langsung ke CS Prakerja atau ke CS luar sekolah dulu, itu seperti apa sih Kak Nelly dan juga Kak Sari? Silahkan. Oke, untuk teman-teman apabila punya kendala terkait pelatihannya atau penukaran koin LS atau kendala-kendala lainnya di luar sekolah, teman-teman bisa langsung menghubungi CS luar sekolah, bisa melalui email, melalui WhatsApp atau DM Instagram. Atau kalau misalnya teman-teman terbiasa dengan di grup pelatihan teman-teman juga bisa gitu sih Kak. Oke, nah menambahkan sedikit ya Kak Sari. Nah betul, mungkin kalau misalnya nih teman-teman belum join grup, karena join grup biasanya memang dari kita
ketika teman-teman akan join grup itu teman-teman harus berhasil dulu redeemnya gitu ya, penukaran vouchernya harus berhasil dulu, baru teman-teman bisa masuk ke grup kelasnya masing-masing. Nah, silakan teman-teman untuk tanyakan ya hal-hal yang memang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan ke dalam grup tersebut. Kalau misalnya dirasa admin di kelas tersebut slow respon, nah silakan langsung menghubungi CS prakerja, CS luar sekolah. Oke. Oke, nah Sobat LS kalau misalnya yang belum mengikuti rangkaian pelatihan di luar sekolah, jadi belum tahu nih kira-kira kendalanya apa sih gitu. Nanti silahkan yang sudah dijelaskan oleh Kak Sari dan juga Kak Nelly ya tentunya. Teman-teman dari awal sampai selesai, terima kasih atas antusiasnya. Tentunya sesuai kesepakatan kita ya, tadi diskusinya juga. Boleh dari Kak Lisa, ada lagi silakan. Iya, Kak, satu lagi ya. Untuk Gmail nih, sebenarnya Gmail itu boleh nggak sih beda dengan akun kartu prakerja pada intinya? Oke, mungkin langsung dijawab terkait alamat email ya, Kak? Iya, Iya, betul. Maksudnya antara akun prakerja dengan akun LS. Nah, izin menjawab Kak Lisa, untuk pembuatan akun luar sekolah silahkan boleh diperbolehkan untuk berbeda dengan akun email yang didaftarkan di prakerja, tapi pastikan gitu ya tidak bingung. Biasanya juga ada peserta yang bingung, ini dashboard prakerjanya akunnya A, tapi ketika di luar sekolah B gitu, takutnya aduh kebingungan, lupa password dan lain sebagainya. Nah, untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, kita sarankan agar akun email yang didaftarkan di dashboard prakerja itu sesuai dengan akun luar sekolah. Tapi itu juga tidak menjadi halangan atau hambatan ketika teman-teman sedang mengikuti pelatihannya gitu. Kalau misalnya memang teman-teman udah nggak bisa nih gitu ya akun pelatihannya sesuai dengan nama prakerja, itu juga silakan diperbolehkan, tapi untuk meminimalisir hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan itu silakan lebih baik sama gitu, karena tetap bisa melakukan verifikasi muka teman-teman meskipun akun emailnya berbeda gitu ya. Contoh Kalisa, akun luar sekolahnya lisa01@gmail.com, akun prakerjanya lisa03@gmail.com. Nah, itu juga bisa tetap dapat melakukan verifikasi muka, karena sebelum masuk ke prakerja saat verifikasi muka itu kan login terlebih dahulu ya. Nah, itu mohon untuk sesuai aja gitu dan diingat-ingat untuk email dan passwordnya itu apa sih gitu. Itu aja mungkin Kalisa. Oke, Kak, terima kasih sip sekali jawabannya. Oke, kalau begitu sudah terjawab ya. Nanti tentunya kami sangat terbuka juga kalau misalnya tiba-tiba keingetan apa atau tiba-tiba ada kendala apa ya saat pengerjaan kelas prakerja di luar sekolah, tentunya boleh langsung disampaikan. Teman-teman Sobat LS semua, mungkin bagi jam sekarang ya untuk memantau sidang isbat mungkin ya untuk tahu kapan Ramadan. Jadi sangat seru kalau misalnya kita lanjutkan untuk sesi diskusi kita, karena untuk sesi diskusi sudah pada penghujung nih Sobat LS. Oleh karena itu boleh dong untuk isi form evaluasinya. Nanti kita akan agendakan nih kalau misalnya Sobat LS masih mau berbincang-bincang, kita akan di kolom komentar ya. Halo? Sebelum meninggalkan ruang meeting, karena ada door prize nih untuk Sobat LS yang kalau misalnya nggak ngisi dulu form evaluasi, karena kita
sambil dipersiapkan nih kira-kira atau hal yang harus Sobat LS jawab nih. Oke, boleh untuk Sobat LS? Formnya tidak bisa diakses, Min. Belum diizinkan sama admin. Oke. Coba diklik lagi, Kak. Oke, sambil menunggu nih. Jadi boleh nih untuk kalau lupa lagi kira-kira jawabannya apa? Halo. Halo Kak Siti, sebenarnya jaringan Kak Siti atau jaringan saya ya yang mendet-mendet? Oh, Kak Sari sepertinya jaringan Kak Sitinya ya? Iya, betul, Kak. Oke. Soalnya di saya lancar. Iya, betul-betul. Oke, teman-teman, sobat luar sekolah, saya coba backup dulu Kak Sitinya ya, karena ada jaringan yang jaringannya tidak terduga itu menghilang. Nah, silakan teman-teman sobat luar sekolah untuk mengisi form evaluasinya dan juga mohon untuk tetap stay dulu nih gitu sebelum kita tutup acaranya karena akan ada door prize untuk teman-teman semua gitu. Jadi untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan nanti Kak Siti akan berikan door prize gitu ya. Silakan saya kembalikan ke Kak Siti, udah hadir lagi Kak Siti. Aduh, iya. Mohon maaf Sobat LS ya, ini seperti kendala para peserta prakerja jaringan ya. Oke Sobat LS, untuk form evaluasinya sudah saya buka, jadi coba diklik lagi dan isi sesuai dengan apa yang Sobat LS rasakan. Kalau misalnya materinya kurang, boleh nanti dikasih komentarnya ataupun saran nih Sudah kita diisi. kira-kira pertemuannya lagi akan membahas apa. Oke, untuk suara saya jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Jelas, Bu. Oke. Jelas. Alhamdulillah nih. Untuk door prize-nya gampang-gampang aja nih bagi Sobat LS yang ikut dari awal sampai akhir. Tapi macet ya. Oke. Boleh nih Sobat LS silahkan acungkan tangan terlebih dahulu atau raise hand. Siapa yang mau? Belum. Raise hand-nya belum ya? Oke, udah antusias banget nih. Wah, boleh nih Kak Nelly dan Kak Sari yang jadi juri siapa nih yang boleh untuk menjawab pertanyaan saya ya? Belum nih, diturunkan dulu raise hand-nya ya. Oke. Oke, diturunkan dulu nih ya. Oke. Boleh Sobat LS coba kalian juga turunin dulu ya. Kalau enggak nanti dianggap didiskualifikasi nih ya untuk angkat tangannya. Boleh Sobat LS dijelaskan terkait dengan skema tahun 2024 prakerja perbedaannya tuh apa aja? Boleh? Oke, siapa nih? Juri kita boleh? Saya boleh Kak. Yang pertama, Raisen, Semuanya kira-kira aja Kak, satunya nge-like di saya. Saya. Boleh. Kaneli semuanya ada, semuanya. Tadi dokter Saya. Rebutan itu, Bu. Kakak rebutan itu, ya, Kak. tapi mau Raisen, ada KSI, ini by system ya, di layar saya gitu. Setelah saya menyampaikan pertanyaannya. Jadi boleh KSI silakan. Kira-kira apa saja sih perbedaan prakerja 2023 sama 2024? Boleh, silakan. Perbedaannya kalau di tahun 2023 itu sangat gimana ya? Sangat mudah, nggak seperti
sekarang gitu di tahun 2024. Jadi kalau apa ya? Kalau ikut pelatihan pun dan seperti saya di tahun 2024 gitu sangat ketat sekali. Kalau di tahun 2023 sampai ke belakang itu sangat dipermudah gitu. Ada waktu izinnya 1 kali gitu. Cukup segitu aja, Kak. Oke, gimana nih Kak Nelly yang sudah menjelaskan tadi, apakah masih belum tepat ya? Kayak ada satu hal yang sudah Kak Esi sampaikan, tapi masih ada beberapa hal yang belum Kak Esi sampaikan nih terkait perbedaannya. Ya perbedaannya ada gini, kalau di tahun 2023 itu, di tahun 2023 itu kan ke belakang itu kalau bagi yang penerima bansos itu kan nggak bisa gitu ya. Kalau sekarang kan yang penerima bansos itu bisa ikuti pelatihan ikuti prakerja gitu. Oke, mohon maaf sekali nih belum tepat Kak Esi untuk jawabannya. Boleh nambahin nggak Kak? Saya boleh coba nggak? Oke, kita pindah ke Kak Lisa ya. Silakan Kak Lisa. Untuk perbedaan sistem kartu prakerja dari tahun 2023 dan 2024. Untuk tahun 2023 sistem pembelajarannya itu ada 2, online dan offline. Online cuma ada 1 sistem webinar. Untuk 2024 sistem online-nya ada 2 macam, yaitu SPL dan webinar. Terus untuk penerimanya sama ya. Untuk sistem masuk kelas dan absennya juga berbeda karena tahun sekarang menggunakan verifikasi muka. Untuk tahun lalu kan hanya dengan absen foto di kelas. Untuk kehadirannya juga untuk tahun lalu bisa minimal 80% kehadiran. Untuk tahun ini wajib 100% kehadiran. Terus untuk sistemnya juga sekarang udah lebih sempurna sih sebenarnya, karena dari setiap step-step di kelas itu langsung muncul di dashboard kartu prakerja. Dari mulai pretest sampai feedback dari unjuk keterampilannya. Kira-kira gitu, Kak. masih di mute Suaranya Kak Nelly. Gimana Kak Nelly? Oke. Thank you Kak Lisa untuk penjelasannya. Kak Lisa udah menjelaskan lebih dari 3 perbedaan, jadi udah oke. Diterima Kak Siti. Oke, terima kasih untuk Kak Lisa. Nanti jangan dulu live ya. Oke, karena yang pertama pertanyaan dari saya, mungkin yang kedua boleh nih dari Kak Nelly langsung. Silakan. Oke, mungkin kalau dari saya silakan teman-teman untuk menggambarkan bagaimana harapan teman-teman setelah teman-teman mengikuti pelatihan, apa yang ingin teman-teman capai dan apa yang ingin teman-teman lakukan setelah pelatihannya selesai. Boleh untuk diturunkan dulu dari sekarang. Oke, silakan untuk teman-teman angkat tangan. Oke, di sini ada Kak Milatu. Silakan Kak Milatu. Oke Kak, untuk harapannya kan kali ini kan tadi pelatihan pertama ngambil di kelas bibit buah ya Kak ya. Jadi pengen itu menerapkan pembelajaran yang udah saya ambil tentang kita bertanam budidaya tanaman buah kayak gitu. Kita bisa mengetahui beberapa cara untuk menanam kayak stak, okulasi, grafting, cangkok kayak gitu. Nah, pengennya ini saya juga ingin mencoba beberapa tanaman yang udah diajarin sama Kang Salim nih. Jadi biar tanaman kita mempunyai tanaman sendiri di rumah kita, terus beberapa gitu yang ada caranya biar satu tanaman tapi tumbuhnya itu berbagai jenis rasanya kayak gitu Kak. Salah satunya itu Kak. Harapannya saya ingin ini mencoba
ilmu dari luar sekolah yang saya ambil kelas yang pertama ini tentang bibit buah. Kayak gitu, Kak. Makasih. Baik, terima kasih Kak Mm-mm. Milatu untuk jawabannya. Langsung ya, dan masih kenal juga nih trainernya gitu, Mas Salim gitu. Bener berarti ya mengikuti pelatihan di luar sekolah. Kamila tuh sip, semoga bermanfaat ya atas waktu yang diluangkan untuk ikut kelasnya. Pertanyaan terakhir nih, saya minta boleh dong kalau dari Kak Sari ada pertanyaan, silahkan nih untuk ke Sobat LS sebagai pertanyaan terakhir di sore hari ini sebagai penutup kita. Silahkan. Oke, kalau dari aku pertanyaannya mengenai koin LS. Nah, tadi udah dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan untuk mendapatkan koin LS ini ada 5 misi. Ya, siapa yang bisa menyebutkan dari misi 1, 2, 3, 4, dan 5? Mungkin bisa dimulai dari turunkan dulu raise hand-nya. Mulai 1, 2, 3. Oke, Kak Rian ya, ini yang pertama. Ayo boleh Kak Rian dijelaskan untuk misi 1, 2, 3, 4, 5-nya untuk koin LS-nya dapat ditukarkan. Jadi dari awal pertama itu kita harus melakukan kode redeem. Terus yang selanjutnya mengisi pretest. Terus yang ketiga itu misi ketiga kalau tidak salah mengisi melakukan sesi-sesi kegiatan. Terus kalau yang keempat itu melakukan post test, dan yang terakhir, yang kelima, misi terakhir untuk mengerjakan tugas unjuk keterampilan. Oke, tapi sayang sekali kalian nih, maaf ada jawaban yang kurang lengkap gitu ya, Kak. Mungkin bisa dilempar apa mau ditambahin dulu, Kak? Atau langsung lempar aja kali ya? Baik, untuk questionnya tolong dikebawakan dulu. Akan dimulai 1, 2, 3. Kak Sri Rahayu silahkan untuk jawabannya. Halo Kak Sri Rahayu. Yang pertama itu kita ngeridim, terus ngeridim voucher, terus pretest, ngerjain pretest juga, terus apalagi ya, ikut pelatihan, udah gitu unjuk keterampilan, post test, sama yang terakhir donor sertifikat. Masih kurang nih Kak, gimana? Masih kurang untuk misi-misinya. Untuk misi-misinya udah kami upload di Instagram ya, di spill. Yuk bisa langsung lari ke Instagram untuk teman-teman yang tadi belum raise hand. Atau ganti pertanyaan Kak Siti ya, atau gimana? Mungkin kesulitan teman-teman atau gimana ya? Ganti pertanyaan saja, Kak. Oke, ganti pertanyaan ya. Boleh ya. Ganti pertanyaan ini soalnya mudah banget, jadi kalau udah dikasih tahu, udah dikasih tahu misi-misinya di Instagram ya berarti nyontek di Instagram. Ya, apa yang cepat-cepat dia dapat ya. Jadi kan nanti jadi tahu gitu. Iya, nyontek nih, masuk akun. Terus ada menyelesaikan pelatihan. Oke. Itu bukan sih. Soalnya mudah, masih terkait dengan koin LS. Oke, sekarang terkait besaran koin LS. Berapa koin LS yang didapatkan dengan minimal transaksi 3.500.000? Saya Kak. Saya Oke, siap. 1, 2, 3. Oke Kak Andira Maharani, nih berapa nih Kak?
750.000 kalau untuk 3.500 koin, 3.000 koin 600.000, 2.500 koin dapatnya 500.000 tunjangannya. Iya, betul, Kak Dina. Sekian pertanyaan dari saya, Kak Siti. Oke, terima kasih banyak Kak Nelly, Kak Sari yang udah bantu juga meramaikan sesi diskusi, ternyata sampai dengan selesai masih antusias ya. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat LS yang sudah mengisi form evaluasi, tentunya kami sangat mengapresiasi Sobat LS yang hadir dari awal sampai dengan akhir, dan tentunya yang memilih luar sekolah sebagai lembaga pelatihan. Untuk menutup akhir sesi, apakah ada closing statement terlebih dahulu dari Kak Nelly? Silahkan. Oke, mungkin kalau dari saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah memilih luar sekolah sebagai platform lembaga pelatihan untuk teman-teman melakukan pelatihan program prakerjanya. Semoga teman-teman bisa semangat dalam melaksanakan kelasnya gitu ya, dalam mengikuti kelasnya dengan baik sampai dengan selesai. Harapan kita semua teman-teman bisa lulus 100% program pelatihannya dan jangan sampai gagal gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga boleh membantu teman-teman lainnya yang belum mengenal apa itu prakerja, apa itu luar sekolah, silakan untuk dibantu ya teman-teman agar banyak orang yang dapat merasakan manfaat dari program kartu prakerja ini, dan yang terutama adalah ilmu yang didapatkan pada saat sesi pelatihannya gitu. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri sosialisasi hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, boleh dilanjut closing statement dari Kak Sari, silakan. Oke, makasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir di sosialisasi ini. Saya harap teman-teman bisa menyelesaikan pelatihannya tanpa kendala, bisa mendapatkan tunjangan belajarnya yang besar gitu ya, dan tanpa kendala. Dan kalaupun ada kendala, jangan khawatir karena akan kami dan tim luar sekolah bantu 100%. Gitu. Oke, begitu ya Sobat LS semua, tentunya terima kasih yang sudah menghadiri kegiatan secara online kita di sore hari ini. Saya Siti Hodijah dan juga teman-teman tim luar sekolah lainnya mewakili, terima kasih banyak, selamat sore semuanya. Silakan isi link evaluasi yang belum selesai bisa diselesaikan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat door prize jangan dulu keluar.